Shalom warga kerajaan. Siapakah pria sejati itu? Beberapa puluh tahun yang lalu kita kedatangan anak-anak SD dari Korea. Dan mereka semuanya belajar taekwondo. Nanti lulus SMA mereka harus masuk yaitu wajib militer. Nggak ada soft boys seperti yang ditampilkan oleh K-pop itu. Nggak ada ya. Dan mereka betul-betul meniru yaitu apa yang dilakukan oleh Israel. Seluruhnya dan juga saya lihat negara-negara lain membina anak-anak remaja mereka. Anak-anak muda mereka. Singapura wajib militer. Dan saya lihat apa yang ada di belakang kita. Mau nggak punya putra-putra yang hebat? Saya lanjutkan apa yang saya sampaikan tentang Obed-Edom. Dalam 1 Tawarikh 26 dijelaskan apa tugasnya. Dia adalah shomer. Shomer itu porter, penjaga pintu. Tapi terjemahan lain juga berkata dia yang membersihkan, ya, janitor, cleaning service. Tetapi ayat 4 mengatakan kepada Obed-Edom lahir putra-putra. Sayang bahasa Indonesia anak-anak ya. Saya sudah berulang kali sampaikan kepada LAI untuk diganti putra ya, jangan anak gitu ya, jangan keliru ya. Dan firman Allah mengatakan sebab dia diberkati oleh Tuhan ya. Firman Allah mengatakan ayat yang kelima, for God blessed him. Apa ukuran seseorang itu? Ternyata bukan berapa banyak toko, berapa besarnya pelayanannya, pabriknya, tapi putra-putranya. 8 orang semuanya gagah perkasa dan dijelaskan for God bless him. Kita mesti merubah yaitu apa kriteria daripada sukses seorang pria. Saya sebagai bapak rohani, saya menilai putra-putra rohani saya dari cucu-cucu yang mereka hasilkan, ya. Bukan, dan seringkali kita dengar, oh mesti ada satu yang ngaco, harus ada satu yang rusak. Nggak ada itu. Semuanya dikatakan hebat. Bukan cuma itu. Generasi berikutnya. Putra-putra daripada Semaya, putra sulung mereka disebutkan. Mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa. Ayat ke-6, mereka itu menjadi pemimpin. Ya toh? They rule over the house. Ya, memegang pemerintahan. Oh haleluya. Bukan cuma memegang pemerintahan, mereka pahlawan yang gagah perkasa. Gibor Khail. Gibor itu saya percaya pahlawan perang ya. Tapi Khail itu lebih luas. Khail itu kaya, pandai, berhikmat ya. Ahli strategi dan karakternya luar biasa. Punya penguasaan diri yang hebat, itu Gibor Khail. Bayangkan ini putra pada Obed-Edom. Nah kalau kita baca ayat selanjutnya, maka mereka adalah orang-orang yang luar biasa gagah perkasa ya. Ayat ke-8, mereka sekalian keturunan satu orang. Seorang doorkeeper, seorang janitor. Ya, jadi pelayanan saudara dan saya tidak menentukan. Ukurannya tidak menentukan, yang menentukan kalau kita dipanggil Tuhan. Putra-putra yang kita tinggalkan. Ada 68 orang. Ayat ke-8 dalam bahasa Inggris dikatakan able man for strength, for service. Wow. Orang yang cakap, orang yang mampu, orang yang hebat. Ada 68 orang. Saya ingin menjadikan Obed-Edom ini sebagai contoh teladan. Karena banyak orang mengira mereka korbankan keluarga mereka. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Dan tidak membangun putra-putra mereka. Mereka frustrasi. Ikut Tuhan. Raising many sons into glory. Into able men. Strong men. In Jesus name. Haleluya. Amin. Shalom Riverside, selamat pagi. Senang rasanya kami bisa bertemu Bapak Ibu meskipun hanya lewat media sosial atau lewat layar handphone Bapak Ibu sekalian. Tapi senang rasanya bagi kami untuk bisa tetap hadir, untuk bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Dan pagi hari ini, terima kasih untuk Bapak Ibu sudah memberikan waktunya untuk mengikuti ibadah online pagi hari ini. Dan saya harap setelah ini Bapak Ibu bisa menghentikan segala aktivitas untuk kita bisa mengikuti ibadah online ini dengan baik. Saya akan buka ibadah online ini dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami, karena kami mengerti
Segala sesuatu yang kami kerjakan di tempat ini hanya satu, karena Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami lewat karya salib-Mu dalam kehidupan kami. Dan biar apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan, hanya untuk satu nama, yaitu Kristus, semakin dipermuliakan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful,
Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya Rock Riverside Community. Sebentar kita akan mendengarkan pastoral message Rock Riverside Community dengan tema refleksi diri. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, dalam kasih karunia-Mu kami datang. Oleh anugerah pemeliharaan, penjagaan, penghiburan, proteksi Tuhan kami ada dan bernafas hari ini. Beri kami pencerahan, hikmat firman untuk mengerti isi hati-Mu dan sungguh ada harapan untuk hari esok berjalan bersama Kristus dan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Pastoral Message Rock Riverside Community pada pagi hari ini perihal refleksi diri diangkat dari 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Saudara-saudara, kita sedang hidup di tengah-tengah pandemi virus corona yang telah mengacak-acak ekonomi, bisnis, kesehatan masyarakat, lingkungan sosial, sistem kerja harus ditata kembali, bahkan keluarga, pernikahan kita pun bisa mengalami efek-efek sampingnya, identitas diri, dan tidak sedikit iman mengalami degradasi, goncangan-goncangan dan mempertanyakan apakah Tuhan ada di tengah-tengah pandemi ini. Kalau kita terbayang sejenak kisah berita seputar 100 tahun yang lalu, tahun 1918 sampai 1920, hal pandemi flu Spanyol menginfeksi lebih dari 50 juta jiwa. Bulan Mei 1918, Raja Spanyol Afonso XIII terinfeksi flu Spanyol. Tidak hanya Raja Alfonso, meluas sampai begitu cepat Raja Inggris George III pun terkena infeksinya. Bahkan Presiden Amerika Serikat yang ke-28 Woodrow Wilson juga terkena infeksi, ya, lalu menyebar flu Spanyol ini sampai ke India. Mohandas Karamchand Gandhi pun terkena infeksinya oleh anugerah Tuhan dan mereka cepat pulih kembali. Nah, pergerakan jenis virus flu ini dan virus corona ini ternyata begitu aktif sampai hari ini. Sekalipun berbeda, tetapi jenisnya hampir-hampir mirip menyerang saluran-saluran pernafasan, paru-paru, dan sekitarnya. Nah, tahun 2002, virus corona SARS berkembang di Wuhan. 2012, virus corona MERS di Arab. Lalu 2019, virus corona berkembang lagi di Wuhan. Melihat hal ini, tim riset virologi University College London mengadakan penelitian, saudara-saudara. 150.000 pasien COVID-19 dari 75 negara ditelitinya. Ternyata virus corona telah bermutasi genetik dengan induknya dan berkembang menjadi beragam jenisnya, struktur dan sifat-sifatnya yang berbeda. Dan ini bisa menyebar di berbagai negara dengan jenis sifat-sifat yang berbeda pula virus ini. Dan virus corona ini telah melanda lebih dari 200 negara, bukan? Melumpuhkan sektor ekonomi, bisnis, kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, keluarga, identitas diri, sampai kepada iman. Dan virus corona ini menginfeksi saluran pernafasan, berkembang terus sampai ke saluran pencernakan, bisa masuk ke dalam darah hingga sampai membunuh nyawa manusia. Dia tanpa pandang bulu, anak-anak pun sekarang bisa, sampai orang tua yang rentan, status jabatan tanpa pandang bulu, latar belakang pun tanpa pandang bulu, baik keluarga, pendidikan, ekonomi, sampai kepada para pemuka-pemuka agama atau rohaniwan pun bisa terkena virus ini. Lalu datanglah perenungan kita bersama pada pagi hari ini. Sampai kapankah ya Tuhan pandemi virus corona ini?
Mengapa pandemi virus corona ini begitu lama waktunya dan berkembang biak, bahkan bisa dikatakan dalam tanda petik lebih liar? Perenungan yang kedua, apakah ini sejenis bala sampar yang sedang menyadarkan pertobatan penduduk bumi ini sebelum berakhir dengan penghukuman kekal? Perenungan yang ketiga, ada orang-orang yang berpikir dengan dalam, apakah ini waktu pemurnian dan penampian gereja sedang berjalan untuk menyadarkan gereja adalah imago Dei, manusia ilahi dengan nafas Allah dan karakter Allah di dalamnya sebelum pemisahan lalang dan gandum itu nanti terjadi. Melalui perenungan ini kita disadarkan sebab begitu banyak orang-orang yang depresi oleh tekanan penderitaan hidup yang berat, sampai sesak nafas, sulit tidur, ritme jantung yang kacau, tegang urat syaraf, dan imun tubuh pun lemah. Secara psikologis, rasa tidak aman untuk hidup, rasa bersalah, rasa tertolak, rasa tidak berguna hidup ini, pesimis hari depan, sampai akhirnya menghukum diri. Saudara-saudara, bagaimana solusinya? Nah, solusi berseri ini yang pertama dan menjadi sentral adalah refleksi diri dan mohon belas kasihan Tuhan. Sebab ini di luar kemampuan manusia. Para medis dan tim saintis pun dibuatnya bingung untuk menemukan vaksinnya, dikarenakan mutasi gennya begitu aktif dan berbeda struktur dan jenisnya. Dalam kitab 2 Tawarik pasal 7 ayat 16, ini Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo untuk kedua kalinya. Di tengah-tengah kejayaan Raja Salomo, kemegahannya, berlimpah hartanya, Allah menampakkan diri untuk kedua kalinya di 2 Tawarik pasal 7 ayat 1, 14 maksudnya. Tuhan berkata demikian, aku akan menghalau hama belalang dan penyakit sampar di antara umatku. Bila umatku merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka kata Tuhan, aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa dan memulihkan negeri. Dahsyat sekali bukan firman ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rendahkan hati, mari refleksi diri. Ayub, tokoh iman di dalam Alkitab, yang hidup penuh dengan tekanan dan penderitaan yang begitu berat, begitu kompleks. Secara finance dia kena, borok sekujur tubuh, kematian anak-anak yang tercinta dia alami, hingga sampai akhirnya tidak tahan terhadap penderitaan dan berkata, lebih baik tidak ada orang yang bernama Ayub untuk dilahirkan di bumi ini. Ayub pasal 3 ayat pertama, Ayub sudah mengutuki hari kelahirannya dan ayat yang ke-11. Lalu Ayub datang kepada refleksi diri, pertobatan yang dalam, ya, dengan sepenuh hati mengoyak dan dekat dengan Tuhan. Lalu perjalanan yang begitu panjang dengan refleksi diri dan pertobatan yang dalam, di Ayub pasal yang terakhir, pasal 42, Ayub berkata dengan kejujuran hati dan integritasnya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, di ayat yang kelima. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau ya Tuhan. Sungguh dirindukan Tuhan, di saat pandemi ini saudara bertemu hati dengan hati bersama Kristus. Mata demi mata duduk di kaki Tuhan. Ya. Saudara-saudara, di dalam pertobatan ada jalan keluar. Dan tetap ada harapan untuk Anda, tetap ada hari esok. Pesan mistis ini akan berlanjut untuk solusi-solusi berikutnya. Tuhan mencintai saudara. Umat Tuhan Riverside katakan, amin. Tuhan bersama selalu.
Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah mengikuti ibadah online dari Rock Riverside. Kami dari keluarga besar Rock Riverside mengucapkan banyak terima kasih untuk atensinya dan sedikit pengumuman dari kami. Ibadah online akan tetap diadakan sampai 18 Juli 2021 dan kita akan kembali berkumpul di tempat ini pada tanggal 25 Juli 2021. Sedikit pesan tambahan dari kami, tetap jaga jarak, jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan yang ada. Dan selamat hari Minggu, selamat melayani di luar sana, Tuhan Yesus memberkati.